Dunia digital itu sebenarnya sangat inklusif, siapapun bisa. Apalagi teman-teman netra itu bayangkan saja sudah bisa balas WA. Kalau sudah bisa balas WA berarti bisa melakukan yang lain gitu kan. Hai kecil people, masih bersama kami di sini dan kembali di program Break the Rules. Tentunya di kesempatan kali ini kecil people dapat menonton kita di sini di Kece Media by UNESA. Topik kita adalah peran lembaga dalam membangun masyarakat inklusif. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber dan tentunya perlu diinformasikan bahwa roadshow kita kali ini berada di Pulau Dewata di Provinsi Bali, tepatnya di Sentra Mahatmya Bali. Nah, kali ini saya mendapatkan satu kehormatan untuk mewawancarai dua narasumber. Dan narasumber yang pertama yang akan saya wawancarai ini narasumber paling jauh, Bapak saudara sekalian ya, narasumber paling jauh dan merupakan yang inspirator dari proyek ini. Beliau Ibu Herna dari UNESA Surabaya. Bagaimana kabar Ibu? Bagaimana rasanya di Pulau Dewata? Kemarin sudah jalan-jalan di Bali, Bali tetap bagus banget, Bali tetap luar biasa. Dan Mahatmya ini begitu masuk ternyata saya kira itu kayak serem gitu ya, pusat rehabilitasi itu kan serem banget. Tapi ternyata di depan udah ada langsung kafe, terus teman-teman di Mahatmya seru-seru banget. Terus tadi kita sempat di kelas bareng seminar kemarin, itu antusias. Saya kira bakal nggak tertarik, ternyata tertarik semua ternyata, dan luar biasa di sini sambutannya. Merujuk pada topik kita kali ini, Bu. Jadi peran UNESA sendiri, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi sehingga UNESA bisa menciptakan atau merancang program yang berpihak pada penyandang disabilitas? Karena kan untuk menghadapi disabilitas itu sendiri, untuk inklusi tidak sedikit cost yang diperlukan Ibu Herma. Oke, baik Pak O. Dan Kece People, sebenarnya program ini itu kita ini ingin membantu teman-teman yang sudah mendapatkan ilmu sebelumnya. Jadi saya tahu teman-teman di alumni Mahatmya itu pasti sudah punya kesibukan masing-masing, sudah punya keahlian masing-masing. Tapi di era digital ini, keahlian itu kalau nggak dikemas dengan konten atau dikemas dengan produk digital lain, jadi kurang bisa dikenal masyarakat gitu. Jadi saya ngerasa oke, ini wajib kita kasih edukasi dan kita kasih tahu jalannya nih. Sudah ada platform banyak, ayo kita bergerak, ayo teman-teman mulai bergerak dengan memanfaatkan suara-suara teman-teman yang luar biasa itu supaya bisa menambah nilai jual. Jadi selain bukan membuka lapangan kerja baru saja, tapi menambah nilai jual individu masing-masing supaya bisa diterima oleh masyarakat dan nanti cuannya nambah. Semoga amin. Luar biasa Ibu. Nah, dan Ibu juga tidak sendiri di sini. Ini ada narasumber lagi satu di tuan rumah nih. Yes. Juga kita wawancarain Ibu. Ibu Hesti. Dan Ibu sebagai seorang pekerja sosial, kalau tidak salah Ibu G. Nah, sejauh mana sih peran lembaga yang dulu banyak sekali ganti-ganti nama, akhirnya menjadi sentra sekarang, Sentra Mahatmya. Nah, bagaimana peran lembaga ini dalam katakanlah mencetak tenaga kerja baru difabel? Baik, terima kasih sudah hadir di tempat ini, kita bisa berdiskusi. Kalau Sentra Mahatmya itu merupakan UPT-nya dari Kementerian Sosial, melakukan program asistensi rehabilitasi sosial yang mencakup 7 komponen. Di antaranya yang pertama pemenuhan hidup layak, yang kedua itu adalah perawatan dan pengasuhan sosial, yang ketiga dukungan keluarga, yang keempat terapi fisik, terapi mental, spiritual, terapi psikososial, yang keempat terapi vokasional dan pengembangan kewirausahaan, dan selanjutnya adalah asistensi rehabilitasi sosial, dan terakhir adalah
pemenuhan aksesibilitas. Nah, terkait dengan yang ditanyakan Pak Bawo itu, bagaimana pemberdayaannya untuk disabilitas kan gitu ya, supaya bagaimana dia bisa mandiri nanti di masyarakat. Nah, itu kita selain terapi fisik, terapi mental, spiritual, terapi psikososial, itu kita ada terapi vokasional. Terapi vokasional itu berdasarkan hasil asesmen. Nah, kita melihat potensi mereka. Kira-kira yang sesuai dengan bakat minatnya dia itu seperti apa. Nah, misalnya seperti kalau tunanetra itu lebih banyak ke massage, Nah, itu kita latih di dalam sentra itu namanya yang berbasis residensial. Terima kasih Bu Esti. Ya. Nah ini sebenarnya biar bisa nyambung ya dengan UNESA dan sentra Matnia, tentunya ke depannya. Nah, ke depannya bagaimana agar memang betul-betul disabilitas ini berdaya. Nah, kaitannya dengan kerjasamanya dengan UNESA mungkin kita bisa berkelanjutan ya. Itu untuk promosinya, untuk promosi yang mereka usaha mereka misalnya seperti massage. Nah, yang saya lihat di media sosial teman-teman disabilitas netra khususnya, promosi produknya atau jasanya itu sebatas foto dan tulisan. Nah, setelah tadi ada materi-materi dari teman-teman dari UNESA itu mungkin akan sangat membantu untuk promosinya nanti di media sosial gitu sih. Berarti dalam kata lain memang peran sentra Matnia ini tidak hanya sebatas mereka di pendidikan saja ketika mereka masih diasuh misalkan ya, seperti itu, tapi mereka ketika di luar pun sentra masih sangat memperhatikan, seperti itu Ibu ya. Siap. Tadi saya udah bilang itu programnya rehabilitasinya berbasis 3 itu. Residensial itu yang kita rehab di dalam sentra, sentra Matnia. Kalau yang berbasis keluarga itu tetap dia berada di keluarga, kita menyentuh ke sana. Nah, yang satu lagi yang berbasis komunitas, ada kelompok-kelompok misalnya kelompok yang termarginalkan, yang udah itu kita bisa masuk itu melalui KDS-nya. Gitu. Luar biasa Ibu dari sentra Matnia. Saya kembali ke Bu Herma. Ya. Ini Bu Herma, menurut Bu Herma sendiri seberapa besar atau seberapa mampu sih disabilitas itu kira-kira akan bisa merambah ke dunia digital seperti itu? Oke, baik, dunia digital itu sebenarnya sangat inklusif, siapapun bisa. Apalagi teman-teman netra itu bayangkan saja sudah bisa balas WA. Kalau sudah bisa balas WA berarti bisa melakukan yang lain gitu kan. Kemudian teman-teman disabilitas ini juga banyak sekali yang menjadi konten kreator, sangat banyak contohnya. Karena kehidupan teman-teman netra misalnya, itu sangat tidak dilakukan oleh teman seperti kami gitu. Kan ada kendalanya misalnya di jalan. Jadi ada contoh teman-teman netra yang sudah sukses konten gitu, dia cuma cerita susahnya belanja di pasar kalau netra. Nah, dia cerita susahnya apa. Bagi kita, oh ternyata begitu ya susahnya gitu. Jadi orang-orang sekarang kan jadi pengen tahu tanpa harus ketemu sudah tahu gitu, bertukar cerita. Jadi sangat mudah. Luar biasa Ibu. Nah, ini ternyata waktu kita memang sudah hampir habis, tapi ada satu pertanyaan terakhir untuk kedua Ibu yang luar biasa ini. Yang pertanyaan ke Bu Hesti dulu ya. Yang pertama, saya pertanyaannya sama sih sebenarnya. Pertanyaannya simpel. Nanti ke depannya apa yang akan dilakukan oleh sentra Matnia agar disabilitas tersebut bisa berdaya dan tentunya bisa bersaing secara sehat di masyarakat? Untuk Ibu Hesti dulu. Baik, tentunya kita tetap akan memonitoring, melakukan evaluasi sejauh mana keberhasilan dari program yang kita berikan. Nah, kalau itu masih kira-kira membutuhkan pendampingan, itu kita akan melakukan pendampingan seperti itu. Misalnya dia membuka usaha, kurang apa itu kita asesmen ulang, nanti kita akan support lagi seperti itu.
Ya, terima kasih Bu Hesti. Dan untuk Bu Herma, bagaimana dengan masih pertanyaan yang sama? Oke, intinya kami akan terus memberikan support di bidang digital karena sekarang teman-teman disabilitas, kalau teman-teman umumnya itu mendapatkan pelatihan tentang literasi digital tuh sangat banyak di sini. Tapi teman-teman disabilitas tuh kayak jarang. Pasti Bapak kan baru berapa kali mendapatkan pelatihan tentang digital? Bisa dihitung dengan jari. Iya kan, pasti jarang sekali. Nah, itu Iya. yang akan kita upayakan supaya bisa menjangkau semua teman-teman se-Indonesia, supaya nanti kalau komunitasnya sudah besar, kita tinggal follow up lagi di Zoom meeting atau Google meeting virtual, sehingga kita bisa saling mengenal satu sama lain di dunia digital. Baik. Iya, Ibu Herma, Ibu Hesti, terima kasih. Tentunya sudah bersama kita di program Break the Rules. Tentunya kali ini roadshow di Pulau Dewata di PS di Sentra. Saya ingatnya PSBN saja nih, karena di kepala saya melekat Sentra Matmia Bali. Dan tentunya demikian bincang-bincang kita kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf, dan tentunya jangan lupa ditonton konten ini di KC Media by Unesa. Saya Inyoman Bawo mohon undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih. Terima kasih Ibu.